Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang resultan gaya yang kedua. Untuk yang kedua ini adalah dengan menggunakan hitungan atau analisis matematis. Oke, sebelum ke resultan gaya, kita terlebih dulu ke komponen gaya. Ya. Kenapa ini perlu? Ini nanti digunakan jika Anda menghitung 3 resultan atau lebih. Jadi, jika ada resultan, ya, kemudian Anda harus menguraikan gaya-gayanya. Gaya. Nah, komponen gaya jika kita berangkat dari resultan, dia akan ada komponen gaya pada arah vertikal dan pada arah horizontal. Pada arah vertikal dia adalah FY, pada arah horizontal atau mendatar dia adalah Fx. Ya, jadi seperti pada diagram Kartesian, ya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, pada ini dia adalah ada kuadran 1, ini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Ya. Nah, pada kuadran 1 di sini kita sepakati ya, misalkan kalau X ke arah kanan dia adalah positif, sedangkan kalau ke kiri dia negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, jika arah ke atas dia adalah positif dan arah ke bawah dia adalah negatif. Oke, berarti berdasarkan kuadrannya, kuadran 1 dulu kita amati di sini ya. Berarti sumbu X-nya adalah ke kanan, berarti ke kanan tadi positif. Dan sumbu Y-nya dia ke atas, berarti ke atas juga positif. Oke, lanjut kita ke kuadran kedua. Di sini kita lihat X-nya ke arah kiri, berarti dia negatif. Dan Y-nya dia ke arah atas, berarti dia positif. Oke, lanjut ke kuadran 3 di sini. Oke, berarti dia X-nya ke arah kiri, dia negatif, dan Y-nya ke bawah, berarti dia juga negatif. Dan di kuadran 4 di sini, nih ya, berarti X-nya ke arah kanan, berarti dia adalah positif, dan Y-nya ke bawah, berarti dia negatif. Ya. Pada aturan ini nanti kita sangat membantu ketika mencari resultan gaya 3 buah gaya atau lebih. Nah, perlu Anda ingat di sini nilai dari di kuadran 1. Oke, apa ya warna yang cerah kayak kuning misalkan. Nilai dari sinus dia adalah positif, kosinus dia adalah positif, dan nilai tangen dia adalah positif jika dia ada di kuadran 1. Ya. Kalau kuadran 2, 3, 4 bagaimana? Cara mengingatnya gampang. Di sini sindikat biasanya pakai tangan kosong. Nah, sindikat tangan kosong. Ini maksudnya apa? Ini sini nilai sinusnya adalah positif, di sini tangannya juga positif, dan di sini kosinusnya atau juga positif. Yang lain bagaimana, Ibu? Nilai yang lain dia kayak yang pink maybe. Yang lain nilai yang lain dia negatif. Maaf, cos negatif, sin juga negatif. Kalau ini sin negatif, tangan juga negatif. Oke.
Cara menghafalnya di sini biar gampang. Kalau di kuadran 1 semua positif. Ya, baik sin, cos, tan. Kalau 2, 3, 4 ya ini kita hafalkan ini sindikat tangan kosong. Berarti ini sin untuk di kuadran 2 nilainya positif, yang lainnya negatif. Di kuadran 3 yang nilai positif hanya tangan, yang lain adalah negatif. Dan di kuadran 4 nilai yang positif hanyalah kosinus, yang lain negatif. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelum kita memakai seperti tadi, kita yang paling basic dulu, kita mencari resultan dua buah gaya. Nah, jadi misalkan ada ini gaya F1 dan gaya F2. Berapa resultannya? Ya. Ya, kalau hanya seperti ini, kita bisa memakai rumus cepat. Jadi resultan adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 kosinus theta. Nah, theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh F1 dengan F2. Berarti kalau seperti ini, berarti yang sudut yang dibentuk ini. Berarti dia bernilai ini 90 derajat. Ya, misalkan F1-nya 10, F2 10 Newton, F1-nya 20 Newton misalkan. Berarti ya R-nya F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 kosinus theta. Ya, berarti nanti F1 kuadrat ya 20 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kali 20 kali 10 cos 90 derajat. Nah, cos 90 ini 0. Berarti semua yang di sini 0. Berarti 400 plus 100 plus 0. Kenapa 0? Karena cos 90 dia nilainya adalah 0. Berarti nanti ini jawabannya adalah akar dari 500. Ya, akar dari 500 itu berapa? Anda bisa pakai kalkulator untuk membantu menghitung. Han di sini berarti 22,36 Newton. Seperti itu. Ini kalau khusus untuk dua buah gaya. Nah, bagaimana kalau mencari resultan 3 buah gaya atau lebih? Ya, caranya adalah kita uraikan satu persatu ya dengan bantuan seperti ini. Ya, lebih kompleks. Sebelum kita mencari resultan 3 buah gaya, nah di sini misalkan jika ada sebuah resultan, ya misalkan di sini ada resultan, ya ini kita uraikan dulu menjadi komponen X dan Y. Caranya adalah kita tarik garis bantuan di sini, garis putus-putus, ya. Nah, di sini kita tarik dari di sini adalah Fx dan di sini adalah Fy. Ya, nilai dari Fx adalah R kosinus theta dan Fy adalah R sinus theta. Dan nilai dari resultan itu sendiri adalah Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Kemudian tangen theta dia adalah Fy per
fx, atau theta sama dengan anti tangen dari fy per fx. Maaf, fx. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi di sini theta. Nah, theta dihitung, theta adalah besar sudut antara R atau resultan dengan sumbu X. Ya, berarti dengan sumbu ini. Seperti ini. Ya. Nah, perlu yang digarisbawahi juga, perhatikan juga kuadrannya. Di kuadran berapa? Ya, apakah kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 3? Ingat tadi di setiap kuadran ada nilai sinus, kosinus, dan tangennya beda-beda. Ada yang positif, ada negatif. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan ini, oke. Misalkan di sini ada seperti ini. Di sini ada F1, F2, dan F3. Ya, seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah jadi ini maksudnya di sini ada resultan gaya F1, kemudian di sini ada resultan gaya F2, dan di sini ada F3. Nah, kita ingin mencari resultan ketiganya ini. Nah, caranya gimana? Nah, kita tabelkan dulu biar gampang. Di sini adalah fx tadi, f cosinus theta, kemudian ada fy, dia adalah f sinus theta, kemudian di sini f1. F1 kita lihat dia di kuadran berapa? Di kuadran 1, F2 di kuadran 2, dan F3 di kuadran 3. Di sini kuadran 1. Oke, saya tandai ya di sini biar Anda lebih jelas. 1, kemudian F2 dia di kuadran 2, dan F3 dia ada di kuadran 3. Nah, seperti ini. Berarti ini untuk memudahkan saya, memudahkan kita ya, misalkan di sini F1 misalkan 10 Newton, F2 20 Newton, dan F3 30 Newton. Oke, ya. Berarti di sini ya F1 cosinus theta. Berarti ini F1 sinus theta. Yang F2 juga seperti itu. F1 cosinus theta, F2 cosinus theta dan F2 sinus theta.
Dan F3 juga seperti itu. F3 cos theta dan F3 sinus theta. Ya. Jangan lupa tadi di kuadran 1 dia nilai dari kuadran 1 baik sin cosnya dia adalah plus, sin plus cosinus juga plus. Kalau di kuadran 2 yang plus hanya nilai sindikat, berarti sinnya plus, berarti cosnya negatif. Dan di kuadran 3 sindikat tangannya positif, jadi sin negatif dan cos juga negatif. Ya. Oke, berarti F1. Oke, perlu diingat di sini yang di garis bawah yang highlight, theta adalah sudut antara gaya dengan sumbu X. Oke, berarti F1 berarti ya, ini kan gayanya, sumbu X-nya sini. Oke, berarti ini sudah benar. Berarti theta 1 dia 60 derajat. Theta 2 berapa? Garis antara gaya ya dengan sumbu X. Sumbu X-nya kan sini nih. Berarti sini. Berarti berapa ini? Ini theta 2. Bukan yang 30, bukan. Karena apa? Karena di sini sudut yang dibentuk bukan dengan sumbu X tapi dengan sumbu Y. Berarti ya 90 dikurangi 30. Ini kan 90. Berarti 90 kurangi 30. Berarti dia juga 60 derajat. Nah, kita beralih ke theta 3. Theta 3 berapa? Theta 3 ada sudut yang dibentuk antara gayanya, terusan gayanya dengan ini, sumbu X. Sumbu X-nya kan ini. Berarti sudah benar. Dia adalah 6, theta 3 juga 60 derajat. Oke, langsung kita masukkan di sini. Nah, berarti F1 tadi 10, berarti 10 cos 60 derajat. Di sini 10 sin 60 derajat. 10 cos 60 derajat. Oke, cos 60. Nah, ini 10 nilainya. Di sini 10 sin 60 5. Ini 10 Newton, ini 5 Newton. F2, ingat bahwa di sini sin positif dan cos juga positif. Kemudian yang kedua, di sini cosnya negatif. Nah, berarti ini negatif. Negatif 10 cos 60 derajat. Berarti min 10 Newton. Kemudian maaf ini 20 ya. Ini 20. Berarti F2 tadi kan 20. Berarti cos 60 oke, ini maaf. Cos 60 kali 20. Oke, tadi belum saya. Oke, nanti hitungnya. Berarti ini sinnya positif, berarti ya 20 sin 60 derajat. Kemudian yang ini untuk sin dan cos negatif semua. Berarti ini 30 cos 60 derajat minus. Ini juga minus 30 sin 60 derajat. Berarti cos dari 60 dia adalah setengah. Berarti 10 kali setengah 5 Newton. Ini 20 kali setengah berarti 10. Ini
setengah berarti min 15 Newton. Kemudian sin dari 60 itu adalah setengah akar 3 kali 10, ini 8,67 Newton, ini 17,32 Newton, dan sini minus 25,98 Newton ya. Nah, tanda positif dan negatif ini perlu Anda perhatikan karena apa? Karena nanti di akhir akan kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berarti itu oke, saya dibaliknya ya ini. Oke, sini saya buat dibaliknya. Ini sigma, ini tadi fx, dan di sini fy. Berarti sigma ini adalah f1 plus f2 plus f3. Berarti ini juga f1 plus f2 plus f3. Berarti tadi, nah kita jumlahkan yang ini saja, 5 plus 5 plus min 10 plus min 15. Oke. Berarti di sini kita hitung 5 plus min 10 plus min 15. Berarti ya 5 dikurangi min 10, min 5, min 5, min 15, berarti min 20 Newton ya. Kemudian untuk yang komponen Y di sini F1-nya 8,67 plus 17,32 plus min 25,98 berarti ya 8,67 plus 17,32 min 25,98. Hasilnya hampir 0,01, hampir 0 ya. Oke, ini adalah jumlahnya. Nah, ingat tadi resultan adalah akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat. Berarti akar dari min 20 kuadrat plus 0,01 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Berarti min 20 dikuadratkan 400 plus ya, 0,0001. Berarti akar dari 400, hampir 20 Newton ya, seperti itu. Nah, karena jika Anda tidak memperhatikan nilai dari kuadrannya, nah nanti Anda akan kesulitan ketika positif dan negatifnya ini ya. Ini berguna ketika apakah dia nilainya positif atau negatif. Karena apa? Karena misalkan di sini nih Anda tidak memperhatikan kuadran, ini jadi plus semua. Jadi plus semua kan nilainya beda. Jadi 5 plus 10 plus 35 berarti 30. Padahal di sini akarnya cuma
minus 20. Ya, seperti itu. Jadi mohon perhatikan di kuadran berapa. Kemudian perhatikan juga tetanya. Teta di sini harus ukur dari gayanya dengan sumbu X-nya. Seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan bisa japri saya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.